Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uuts la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka akan semakin ringanlah langkah-langkah kaki kita. Dengan meningkatnya keimanan, maka akan teranglah cakrawala berpikir kita, khususnya dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga. Kita ingin rumah tangga kita senantiasa asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah, saling percaya satu sama lain. Timbul ketenangan dalam menapaki kehidupan rumah tangga bersama dengan pasangan. Adanya rasa kasih sayang dengan cinta yang tulus tanpa dibuat-buat, apalagi sekedar pemanis di bibir. Namun terkadang asmara yang kita harapkan bisa menjadi berantakan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga jika kita tidak waspada, terutama mewaspadai faktor penghancur kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara dengan sebuah tema yang sangat menarik, yakni merahasiakan keuangan. Yang dimaksud merahasiakan keuangan di sini adalah merahasiakan keuangan terhadap pasangan terkait dengan manajerialnya. Kalau berbicara tentang uang, siapapun kita pasti sudah mengenalnya. Tua, muda, kakek nenek, anak-anak, bahkan bisa jadi balita pun sudah mulai dikenalkan tentang uang. Kenapa dengan uang? Karena dengan uang di kehidupan kita di dunia ini, ia menjadi alat tukar-menukar, menjadi alat transaksi yang dengannya orang bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ada seloroh mengatakan misalnya, uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya bisa diperoleh melalui uang. Berbicara tentang uang sebagai alat transaksi, ternyata bukan hanya transaksi perdagangan semata-mata. Karena uang, apalagi dalam sektor jasa, pun terkadang menempati posisi yang juga tak kalah dominan. Misalnya saja dalam jasa pengurusan prosesi atau pesta pernikahan tetap butuh uang. Bahkan kalau bicara sederhananya, sampai-sampai datang ke penghulu pun untuk menghadirkan penghulu memberikan catatan buku pencatat nikah sebagai bukti sah secara keadministrasian negara juga dibutuhkan uang. Pendek kata, segala-galanya dalam kehidupan ini tidak jauh bergeser dari persoalan uang. Tapi mestinya jangan sampai uang menjadi Tuhan bagi kita. Seorang teman bahkan berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, jangan kau jadikan uang bagiku sebagai Tuhan kedua setelah Engkau. Cukup Engkau saja Tuhanku ya Allah, dan Engkaulah sumber keuangan dalam kehidupanku." Khususnya teman ini menyikapi kondisi keuangan dalam kehidupan rumah tangganya. Teman ini tidak ingin bahwasannya meskipun uang bisa mendominasi hampir sebagian besar aktivitas kehidupan,
tapi jangan sampai menggeser eksistensi ketuhanan. Ini memang yang lebih penting. Di mana seorang mukmin dalam membangun kehidupan rumah tangga mestinya mereka semakin kokoh kekuatan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang maha kuat, tidak ada yang maha dahsyat, tidak ada yang bisa menentukan nasib dan kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa mengendalikan masa depannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan uang semata-mata. Bahkan mesti harus dimaknai pula oleh kebanyakan kita para rumah tangga, khususnya mereka yang sudah berjalan sekian tahun dalam membangun kehidupan rumah tangga, bahwasanya jika uang dijadikan sebagai alat ukur sebuah kekayaan, kita harus meyakini bahwa kekayaan itu tidak selalu bersandar dengan uang. Bagi mereka yang sangat meyakini bahwa kepuasan sebuah keinginan atau terpenuhinya sebuah kebutuhan hanya bisa dipenuhi dengan uang, mereka harus meyakini bahwa segala-galanya tidak selalu bisa terpenuhi dengan uang. Kekayaan tidak selalu bersandar pada keuangan. Terpenuhinya kebutuhan tidak selalu secara otomatis paralel, otomatis bersandar pada keuangan. Tetapi seseorang harus meyakini bahwa rezeki Allah itu sangat luasnya. Bahkan dalam sebuah doa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Warizqan wasi'a, dan rizki yang luas. Sampai pada kalimat ini semakin membuktikan bahwa rizki kita tidak selalu berupa harta benda kita tidak selalu berupa pada keuangan. Tapi bisa jadi dalam bentuk-bentuk yang sifatnya hubungan sosial kemasyarakatan. Berbuat baik kepada sesama, bisa jadi itu adalah harta kita. Menolong sesama dengan tenaga, meskipun pada saat itu tidak mendapatkan uang, bisa jadi ini adalah kekayaan yang tersimpan. Kemudian ketika kita melakukan setiap kebaikan, bisa jadi di sanalah kelak akan menjadi sumber terpenuhinya kebutuhan, tidak mutlak selalu pada keuangan. Lantas, faktor keuangan seperti apa sebenarnya yang terkadang bisa sangat dinamis dan kemudian dalam kehidupan rumah tangga bisa menggoncang eksistensinya, bahkan bagi sebagian orang rumah tangga menjadi hancur berkeping-keping justru pada faktor keuangan. Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pada beberapa kasus, faktor keuangan bisa menjadi penghancur kehidupan rumah tangga. Kalau di listing barangkali cukup banyak. Tetapi sebut saja beberapa hal, misalnya ketika seorang istri merasa bahwa penghasilan sang suami tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan rumah tangga dari sisi keuangan. Ini juga bisa menjadi goncangan. Kemudian ketika sebuah rumah tangga, baik dari sisi suami maupun dari sisi istri, tidak pandai memanage keuangan, maka ini juga bisa menjadi faktor penghambat laju kehidupan rumah tangga yang senantiasa asmara. Atau juga bukan hanya memanage untuk kebutuhan-kebutuhan dalam skup yang kecil, tetapi juga
ada sisi-sisi keborosan-keborosan. Atau bahkan yang lebih parah adalah banyaknya menumpuk hutang, sehingga membuat kehidupan rumah tangga menjadi terguncang. Seorang klien bertutur, ia dengan sangat terpaksa harus menceraikan sang istri. Kenapa? Karena semenjak pernikahan awal, meskipun mereka menikah dengan ta'aruf yang cukup lama. Hari ini orang menyebutnya SKSD, tapi di sisi yang lain ada yang menyebutnya pacaran. Namun maaf, karena pacaran hari ini sudah dimaknai sedemikian hancurnya, sementara pasangan ini tidak melakukan hal seperti itu, maka disebut saja misalnya ta'aruf yang cukup lama. Tujuan ta'aruf yang cukup lama dari sepasang kekasih ini tentu saja berharap bahwa kekurangan-kekurangan masing-masing pasangan bisa terdeteksi sejak awal, sehingga jika nanti muncul betul, mereka sudah siap dengan preventif untuk mencegah terjadinya hal seperti itu. Ideal memang. Tapi siapa yang bisa menyangka? Ibarat pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Lain lubuk, lain belalang, lain ladang, lain ikannya. Pada saat masa ta'aruf seperti itu bisa jadi seseorang sadar atau tidak sadar, mereka memiliki satu kekuatan tertentu untuk menutupi segala kekurangan-kekurangannya. Yang ditampakkan pada masa ta'aruf yang berkepanjangan seperti itu justru adalah sikap baik dan kesempurnaan yang ditonjolkan untuk dipamerkan dalam tanda kutip kepada pasangannya. Demikian juga pun seorang kekasih. Dalam masa ta'aruf seperti itu, biasanya semuanya masih sangat subjektif. Subjektif dalam arti lebih menonjolkan kepada sosok eksistensi sang kekasih dan ia ingin senantiasa mendekat kepadanya, sehingga faktor-faktor di luar itu biasanya mereka abaikan. Mereka bahkan mampu memaafkan, mereka mampu mengabaikan, mereka mampu menutup mata, menutup telinga, kalau dalam bahasa kerennya adalah membutakan mata, menulihkan telinga, bahkan melumpuhkan raga, kaki dan tangan dari segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri sang pasangan. Begitu memakluminya, begitu menutupinya, sehingga mereka fokus pada kesempurnaan diri seseorang. Dan yang terlewat dari mereka juga adalah tentang latar belakang sang kekasih. Baik latar belakang budaya, adat istiadat, keluarga, atau bahkan mungkin lingkungan pergaulan dari sang kekasih. Betul-betul ibarat pepatah yang mengungkapkan cinta itu buta. Buta yang dimaksud di sini adalah membuat orang buta mata, tuli telinga, lumpuh raga dari mengkorek kekurangan-kekurangan pasangan. Memang selama itu tidak pernah dikorek sehingga tidak pernah muncul. Yang ada dalam benaknya adalah positive thinking karena senantiasa berharap bisa bersama dengan sang kekasih, apalagi ada target besar untuk bisa sampai pada jenjang kehidupan berumah tangga. Belum lagi pikiran-pikiran idealis seorang jomblo. Yang ada di dalam benaknya adalah bisa senantiasa bermesraan, bisa senantiasa bermanja-manja, bisa senantiasa bertukar pikiran, saling meringankan beban perasaan dan juga beban ekonomi dalam kehidupan. Maka bayangan-bayangan inilah yang senantiasa mendominasi, dan bayangan-bayangan inilah yang membuat seorang kekasih tidak pernah peduli alias abai dengan segala kekurangan kekasihnya, bahkan mereka lalai dari mengkorek-korek kekurangan kekasihnya. Tapi lazimnya manusia, jika takdir Allah kemudian mempertemukan hubungan mereka berlanjut sampai pada jenjang kehidupan rumah tangga, terkadang mulailah mereka melakukan penglihatan-penglihatan, melakukan observasi-observasi, bahkan bisa dikatakan mengintai-intai. Alasannya sih klasik, ingin lebih mengenal pasangan. Tapi dikorek.
konsentrasinya sudah mulai berubah, yang dikorek bukan kebaikannya, justru keburukan-keburukannya. Tak terkecuali adalah mengkorek tentang manajemen keuangan. Tadi saya sebutkan seorang klien akhirnya dia menceraikan istrinya. Kenapa? Padahal mereka telah melalui sebuah proses panjang untuk sampai pada jenjang kehidupan rumah tangganya. Klien ini bercerita bahwa beliau pada awal-awal kehidupan rumah tangga normal-normal saja. Dengan istrinya kerja satu kantor. Sehingga dengan begitu mudahnya mereka bisa saling terbuka dalam urusan pendapatan. ATM sang suami yang berisi plot gaji dari kantor diserahkan kepada istri. Rumah yang tadinya tinggal nebeng sama mertua kini telah berpindah menjadi rumah yang indah sebagai sebuah rumah yang ideal untuk tempat tinggal bersama dengan sang belahan jiwa. Kendaraan ke kantor yang semula mereka naik motor kini telah berubah menjadi mobil. Jadwal jalan-jalan di setiap akhir pekan untuk saling mengikat suasana hati dan romantisme juga tak pernah ketinggalan. Sampai kemudian sang istri sudah mulai ketahuan mengidam. Semenjak mengidam inilah perhatian sang suami tentu saja berlebih. Dari perhatian sampai kemudian menganalisa, tak terkecuali menganalisa keuangan. Kenapa? Karena mereka mau segera punya momongan. Seperti apakah kelanjutan kisahnya akan saya ceritakan selepas yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Karena sedang mempersiapkan untuk menyambutnya sang buah hati, tentu saja sang suami ingin agar manajemen keuangan mereka ditata atau diarahkan menjadi lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Semenjak masa kehamilan sang buah hati yang pertama kali, sampai kemudian lahir sang buah hati yang kedua, dan keduanya kini telah tumbuh dari masa kanak-kanak menjadi remaja. Klien ini bercerita, hampir setiap hari beliau senantiasa didatangi atau ditelepon oleh orang-orang yang mengenalkan diri kalau mereka adalah orang-orang yang berpiutang kepada istrinya. Sehingga dalam rentang waktu yang puluhan tahun itu, kurang lebih 12 tahun mereka berumah tangga, sebut saja demikian, 10 tahun atau 11 tahunnya selalu diiringi dengan perasaan gelisah dari sang suami. Karena apa? Karena hampir setiap hari teleponnya berdering, dan ketika diangkat, rata-rata mereka mengatakan orang yang berpiutang dan bermaksud untuk menagih hutangnya. Sang suami pun sudah sering bertanya kepada istrinya, "Ma, betul kau punya hutang pada si Polan?" Dan dengan jujur istrinya mengatakan, "Betul, saya punya hutang dari si Polan." "Kenapa begitu, Ma? Uang bulanan kan kau yang megang. Kau juga berpenghasilan. Artinya keuangan kita mestinya adalah 2 kali lipat. Kau gunakan untuk apa?" Ternyata sang istri mengatakan, "Aku juga tidak tahu, Pak." Begitu luar biasa. Gaji dapat dari 2 pintu atau keuangan keluarga dapat dari 2 pintu gaji. Pendapatan
Mereka menurut sang suami cukup untuk membackup seluruh kebutuhan keluarga. Tapi semenjak kehamilan anak pertama sampai kelahiran anak kedua dan mereka kini sudah mulai tumbuh menginjak remaja, sang istri hutangnya ada di mana-mana dan hampir setiap hari ada yang berhutang. Sehingga sang suami berpikir ada indikasi bahwa istrinya adalah orang yang tambal sulam untuk menggali dan menutup lubang-lubang hutang. Yang disayangkan kemudian adalah ketika sang suami bertanya, uangnya digunakan untuk apa, Ma? Sang istri mengatakan, aku juga tidak tahu. Sehingga dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya yang sudah 12 tahun itu, sang suami mengatakan, saya terasa berat. Beban di pundak ini terasa begitu menyiksa. Aku lelah, aku capek, aku stres, aku bingung. Harus dengan cara apa mengarahkan sang istri yang begitu pandai sekali melakukan hutang, sementara untuk menutupnya entah tidak tahu dari mana. Maka sang suami katakan, aku ceraikan istriku. Aku pulangkan ia ke rumah orang tuanya. Aku capek memikul beban kehidupan rumah tangga ini dan aku ingin istirahat. Astagfirullahaladzim. Tentu ini kasus yang sangat memprihatinkan. Gagalnya seorang istri untuk bisa memanage keuangan yang sudah diamanahkan oleh seorang suami jadi tidak terlaksana dengan baik, hancurlah kehidupan rumah tangganya. Pada kasus yang kedua, keluarga yang suaminya tidak pernah terbuka tentang keuangan. Kasus yang ini bahkan diceritakan langsung oleh sepasang suami istri ini. Mereka juga sama, bekerja di satu perusahaan. Sang suami merasa sudah menyerahkan seluruh uang gajinya yang ada di ATM kepada sang istri. Tetapi sang istri justru merasa bahwa suaminya punya ATM yang lain yang ia tidak tahu ada di mana. Kenapa bisa demikian? Karena gaya hidup sang suami yang ternyata tidak berubah kecuali pada awal mereka pertemuan dulu. Sebagaimana kasus yang pertama, mereka pun orang yang sudah melakukan PDKT cukup lama. Sampai akhirnya takdir mempertemukan mereka hidup dalam kehidupan rumah tangga. Ada satu latar belakang dari diri sang suami yang terus disorot oleh sang istri, yakni suami itu termasuk orang yang royal dalam pertemanan. Khususnya ketika berteman dengan seorang wanita, paling mudah sang suami mengajak pertemuan dengan wanita itu walaupun sekedar untuk ngobrol, berbincang, dan kemudian mereka makan-makan di kafe, di kantin, atau di tempat-tempat yang lainnya. Sampai dalam tataran ini, istri awalnya memang cemburu buta begitu luar biasa, seiring dengan perjalanan waktu mencoba untuk memahami, dan itu tidak masalah baginya. Satu hal lagi, sang suami punya kegemaran mabok, minum minuman keras. Tetapi kemudian sang istri meminta agar suami kalau betul mau menjadi kepala rumah tangganya, mau menjadi imamnya, dia harus berubah. Pertama, tidak gampang dekat dengan wanita, tidak mudah untuk mengajak wanita jalan-jalan atau ngobrol di warung-warung, nongkrong-nongkrong, di kafe-kafe, dan lain sebagainya. Yang kedua, hentikan kebiasaan meminum minuman keras. Karena dari sisi keuangan, dua faktor ini jelas merupakan faktor pemborosan. Bisa dibilang, sepasang kekasih ini memasuki kehidupan rumah tangga dalam keadaan mereka sudah tahu tentang kekurangan salah satunya, sudah mendeteksi tentang penyakitnya, sudah mencoba untuk preventif dari semua itu, mereka lakukan tindakannya. Dan sang pria pun begitu mendekati hari pernikahan dan beberapa bulan setelah pernikahan tampak begitu membaik. 1 tahun berselang. Semenjak pernikahan sudah tidak lagi terlihat jalan bareng dengan wanita lain.
nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, tidak terlihat lagi minum minuman keras. Tapi apa yang terjadi? Selepas 1 tahun, sang wanita ditagih oleh seseorang. Ketika ditanya, utang apa suamiku itu? Temannya mengatakan, suaminya tempo hari makan di kantin ini pakai uang saya. Tempo hari minum minuman keras pakai uang sipolan. Dan seterusnya. Akhirnya sang istri yang tidak tahan itu pun menuntut talak, cerai. Hancurlah kehidupan rumah tangga mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat pembelajarannya buat kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.